Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga hidup kita senantiasa dalam keberkahan Allah. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai larangan berhubungan dengan jin. Nah, larangan berhubungan dengan jin. Jin itu apa sih gitu ya? Jin adalah gitu ya, salah satu makhluk gaib yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 51 gitu ya, ayat 56 dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebagaimana malaikat gitu ya, kita tidak dapat mengetahui informasi tentang jin serta alam gaib lainnya kecuali melalui kabar sodik gitu ya, riwayat dan informasi yang sahih dari Rasulullah SAW, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Ya. Alasannya adalah karena kita tidak dapat berhubungan secara fisik dengan alam gaib, dengan hubungan yang melahirkan informasi yang meyakinkan atau pasti ya. Ada dalilnya dalam Quran surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila kapan mereka akan dibangkitkan. Next. Dalam surat Al-Jin ayat 26-28 dikatakan juga, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengatakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan muamalah atau bergaulan dengan sesama manusia, karena tujuannya hubungan sosial adalah untuk melahirkan ketenangan hati, kerjasama yang baik, saling percaya, saling menyayangi, kemudian saling memberi. Semua itu dapat berlangsung dan terwujud dengan baik karena seseorang manusia dapat mendengarkan pembicaraan saudaranya, dapat melihat sosok tubuhnya, berjabat tangan dengannya, melihat gembira sehingga dapat merasakan kegembiraannya, dan melihatnya bersedih sehingga bisa merasakan kesedihannya. Allah mengetahui fitrah manusia yang cenderung dan merasa tentram bila bergaul dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Dia tidak pernah menganjurkan manusia untuk menjalin hubungan dengan makhluk gaib yang asing bagi manusia. Bahkan Allah tidak memerintahkan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat sekalipun. Padahal semua malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepadanya. Para nabi dan rasul pun hanya berhubungan dengan malaikat karena perintah Allah ya, dalam rangka menerima wahyu, dan amat berat bagi mereka jika malaikat menampakkan wujudnya yang asli di hadapan mereka. Oleh karena itu, tidak jarang malaikat mencari atau menemui Rasulullah dalam wujud manusia sempurna agar lebih mudah bagi Rasulullah untuk menerima wahyu. Tentang ketentraman hati manusia berhubungan dengan sesama manusia, Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dikatakan di sana bahwa, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir gitu ya. Maka dari jenismu sendiri adalah dari sesama manusia, bukan jin ataupun bukan malaikat atau
makhluk lain yang bukan manusia. Karena hubungan dengan makhluk lain apabila dalam bentuk pernikahan tidak akan melahirkan ketentraman, padahal ketentraman adalah tujuan utama dari menjalin hubungan. Ini beberapa informasi tentang jin dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, jin itu diciptakan dari api dan diciptakan sebelum manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Ya, ini dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26-27. Kemudian dari hadis riwayat Muslim dikatakan di sana, malaikat telah diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari tanah yang telah dijelaskan kepada kalian. Kemudian yang kedua, jin adalah makhluk yang berkembang biak dan berketurunan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 gitu ya, dikatakan bahwa dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutlah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain kepadaku, sedang mereka adalah musuhmu, ya. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang yang zalim. Kemudian perbedaan asal penciptaan ini menyebabkan manusia tidak dapat berhubungan dengan jin, sebagaimana manusia tidak bisa berhubungan dengan malaikat kecuali jika jin atau malaikat menghendakinya. Apabila manusia meminta jin agar bersedia berhubungan dengannya, maka pasti jin tersebut akan mengajukan syarat-syarat yang tentunya yang berpotensi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Al-Quran juga menyebutkan bahwa di antara bangsa jin ada kaum laki-laki atau rijal, sehingga para ulama menyimpulkan berarti ada kaum perempuannya juga, karena tidak dapat dikatakan laki-laki kalau tidak ada perempuan. Dengan demikian berarti mereka berkembang biak, gitu ya. Dan ya, ada dalilnya, ada dalam Quran surat Al-Jin ayat 6 dikatakan bahwa dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yang ketiga, jin dapat melihat manusia sedangkan manusia tidak dapat melihat jin. Di sini di dalam dalil Quran surat Al-A'raf ayat 27, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Hal ini membuat kita tidak dapat berhubungan dengan mereka secara wajar sebagaimana hubungan sesama dengan manusia. Kalaupun terjadi hubungan, maka kita berada pada posisi yang lemah karena kita tidak dapat melihat mereka sedangkan mereka dapat melihat kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwa di antara bangsa jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir karena mereka diberi iradah atau kehendak dan hak memilih seperti manusia gitu ya. Jadi seperti manusia gitu ya. Sesungguhnya di antara kami ada jin yang taat dan ada pula jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dalam Quran surat Al-Jin begitu ya. Kemudian, meskipun ada yang muslim,
Tapi karena jin itu makhluk gaib, maka tidak mungkin muncul ketentraman hati dan kepercayaan sepenuhnya begitu ya bagi kita terhadap keislaman mereka. Apakah benar jin ini yang mengaku muslim itu jujur dengan pengakuannya atau dusta? Kalau benar, apakah mereka muslim yang baik atau bukan? Bahkan kita harus waspada dengan tipu daya mereka. Meskipun ada yang muslim gitu ya, kita harus waspada gitu ya. Berhubungan dengan jin adalah salah satu pintu kerusakan dan berpotensi mendatangkan bahaya besar bagi pelakunya. Potensi bahaya ini dapat kita pahami dari hadis qudsi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan Allah. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus. Dan sungguh mereka lalu didatangi oleh syaitan-syaitan yang menjauhkan mereka dari agama mereka, mengharamkan apa yang telah aku halalkan dan memerintahkan mereka untuk mempersekutukanku dengan hal-hal yang tidak pernah aku wahyukan kepada mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Dalil ini tentang larangan berhubungan dengan jin adalah gitu ya, dalam Quran surat Al-Jin ayat 6, kembali kita ulang, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan begitu. Dilarang karena menambah kesalahan gitu ya. Di samping itu, tidak ada manusia yang dapat menundukkan jin sepenuhnya, taat sepenuhnya tanpa syarat selain Nabi Sulaiman gitu ya, karena beliau punya mukjizat gitu ya. Kemudian ini Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran surat Shad ayat 35. Begitu. Kemudian maka berhubungan dengan jin tidak mungkin dilakukan kecuali apabila jin itu menghendakinya, dan seringkali ia harus bersedia apabila manusia memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini dapat dipastikan secara bertahap akan menggiring manusia jatuh kepada kemaksiatan, bahkan mungkin kepada kemusyrikan dan kekufuran yang mengeluarkannya dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi manusia yang beriman sepenuhnya, kita tidak pernah berhubungan dengan jin, dan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah jin gitu ya, jin dan sebangsanya gitu ya. Sekian dari Ustazah, semoga ilmu ini dapat kita ambil manfaatnya, dan semoga kita menjadi umat yang senantiasa beriman dan kita dijauhkan dari kemusyrikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.